Halo teman-teman Plot Film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Dan kali ini Plot Film akan kembali menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Bridge, yang pertama tayang tahun 2016, yang akan menceritakan tentang 3 orang pemuda yang memerlukan uang yang banyak untuk bekal pindah dari kota mereka saat ini. Setelah melakukan survei, mereka menemukan mangsa besar seorang mantan tentara yang tinggal sendiri. Orang itu sudah tua dan tunanetra. Nah, bagaimana kisah lengkap 3 orang perampok ini? Nah, santaikan diri kalian, tahan sedikit napas, ayo kita mulai. Di kota kecil Detroit, ada 3 perampok muda yang sedang menyatroni sebuah rumah orang kaya. Si perampok wanita bernama Rocky dan Manny adalah pacarnya yang ingin merampok uang yang banyak supaya bisa pindah dari kota tersebut. Sedang yang satunya adalah Alex, teman Rocky dan Manny yang diam-diam menyukai Rocky. Mereka akan merampok rumah orang kaya yang dipasangi keamanan otomatis yang orang kaya itu beli dari perusahaan bokap si Alex. Maka dari itu mereka bisa membobol keamanan rumah tersebut tanpa ketahuan. Manny mendapat uang yang sedikit dari hasil penjualan barang curiannya. Dan untuk mendapatkan banyak uang maka mereka harus mencuri uang, bukan barang lagi. You want money? Then steal money. Setelah searching-searching, Manny menemukan sebuah rumah yang juga memakai alat keamanan dari perusahaan bokap Alex, rumah seorang veteran perang, seorang pria tua yang sudah tidak bisa melihat dan tinggal sendirian. Pria yang bernama Norman tersebut dikabarkan mempunyai uang yang sangat banyak dari ganti rugi atas kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya. Namun, Alex sangat ragu untuk merampok uang, karena jika tertangkap, maka hukuman yang akan mereka terima akan sangat lama di penjara. Tapi Rocky terus membujuk Alex dengan angin-angin surganya, padahal dia menjalin hubungan pacaran dengan si Manny. Alasan Rocky ingin mengajak adik perempuannya untuk pindah jauh adalah karena ibunya sangat kasar kepada mereka, apalagi pacar si ibu yang hanya bisa memeras ibunya saja. Nah, hari berikutnya, Manny mulai menyelidiki rumah Norman Pak Tua itu. Sementara Rocky sedang curhat tentang kepedihan hidupnya kepada Alex. Lalu datanglah Manny menemui mereka yang menunggu tak jauh dari rumah Norman. Manny mengatakan bahwa pria itu benar-benar sendiri di perumahan itu tanpa tetangga sama sekali. Dan tiba-tiba, datang seekor anjing hitam yang sangat terlihat galak, menggonggongi mereka dari luar kaca mobil. Lalu anjing itu dipanggil oleh Norman yang ternyata pemilik anjing tersebut yang sedang berjalan-jalan di sekitar perumahannya. Bagi Alex, mencuri dari orang yang sudah tak bisa melihat adalah tindakan para pengecut. Namun bagi Manny, ia sudah memutuskan mereka akan beraksi malam ini juga. Singkat cerita, malamnya mereka bertiga pun sudah berada di depan rumah si Norman. Saat itu sudah jam 2 pagi. Manny melemparkan sosis yang sudah diberi sesuatu kepada anjingnya Norman hingga anjingnya pun pingsan. Mereka tidak bisa masuk dari pintu depan karena Norman memasang kunci cadangan. Saat Rocky dan Alex mencoba membuka pintu samping, Manny melihat sebuah pintu yang sepertinya menuju ruang bawah tanah. Namun kedua pintu tersebut juga tidak dapat dibuka. Kemudian Rocky melihat sebuah jendela yang tidak ada teralisnya. Manny membantu Rocky menaiki jendelanya yang itu adalah jendela kamar mandi. Setelah Rocky tiba di dalam, lalu mematikan alarm keamanan dengan remote yang telah dibawa oleh Alex. Dari dalam rumah, Rocky membukakan pintu samping untuk Alex dan Manny. Mereka pun melepas sepatu mereka untuk mengurangi suara, lalu mulai menyusuri rumah Pak Norman untuk mencari uangnya. Manny masuk ke kamar Norman yang terlihat tengah tertidur lelap dengan televisi yang masih menyala. Manny menyiapkan bom asap yang akan membuat orang menjadi pingsan, dan saat ia mengerjakan bom asap itu, Norman terbangun hingga membuat Manny harus menahan napas. Norman lalu mematikan televisinya, sedangkan Manny menutup pintu kamar dengan bom asap di dalamnya. Manny pun mengatakan kepada teman-temannya, mereka bisa melakukan apapun karena Pak Tua itu pasti telah pingsan. Lalu mereka bertiga menemukan sebuah pintu yang terdapat gembok yang sangat besar, diperkirakan di sanalah Pak Tua itu menyimpan semua uang-uangnya. Dengan sebuah linggis, Manny mencoba membuka gembok pintunya, namun tidak bisa. Lalu Manny mengeluarkan sebuah pistol yang membuat Alex terkejut karena Manny belum pernah menggunakan pistol sebelumnya. Alex mengajak Rocky untuk segera pergi dari sana. Rocky pun menolak. Sementara Manny dengan sombongnya langsung menembak kunci gembok pintu tersebut. Alex pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Pintu kamar itu pun terbuka. Namun betapa terkejutnya Manny dan Rocky, ternyata Norman telah bangun dan sudah berdiri di dekat mereka.
Karena Rocky ketakutan, Manny pun bersuara, mengatakan bahwa ia sedang mabuk dan hanya tersesat ke rumah Norman. Manny pun mengatakan dia akan segera pergi dari rumah itu. Namun, Norman menginjak potongan kunci gemboknya dan ia sadar ia sedang dirampok. Saat itulah Manny menodongkan pistolnya kepada Norman dan mengancam akan menembak Pak Tua itu. Norman, yang mantan anggota pasukan khusus, ternyata tidak bisa diremehkan. Seakan tak berdaya, Norman berjalan perlahan menuju Manny yang panik. Manny mencoba menggertak Norman dengan menembak tembok. Dengan keahlian bela diri yang masih tersisa pada dirinya, Norman mampu menangkap Manny lalu mencekik hingga ia tersudut. Norman pun bertanya kepada Manny berapa jumlah temannya. Manny pun mengaku ia hanya sendiri. Sementara itu Rocky yang berada di sana hanya diam ketakutan. Manny pun merengek-rengek meminta ampun kepada si Norman. Karena pistol Manny sudah berpindah tangan, Manny pun harus meninggal karena pistolnya sendiri. Rocky pun sangat terkejut melihat pacarnya diselesaikan di depan matanya sendiri. Alex yang mendengar lagi suara tembakan batal pergi dan masuk kembali ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, Alex pun hampir ketahuan oleh si Norman. Norman menuju pintu rumahnya lalu mengunci lagi pintu yang digunakan Alex dan kawan-kawan untuk tadi masuk. Saat Alex bersembunyi di toilet, Norman pun masuk lalu menutup jendela kamar mandinya dengan sebuah papan. Saat itu Alex mendapat SMS dari Rocky yang mengatakan Manny telah ditembak oleh si Norman. Si Rocky juga mengatakan bahwa ia sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian dan Alex juga memberitahukan bahwa ia sudah berada di dalam rumah kembali. Saat bersembunyi, Rocky melihat Norman yang sedang memeriksa isi berangkasnya. Hingga Rocky pun mengetahui kata sandi berangkasnya itu. Alex kemudian menyusul Rocky yang sedang bersembunyi di lemari pakaian. Saat Alex tiba, Rocky yang sudah melihat kata sandi dari berangkas Norman kemudian mengambil uang-uangnya lalu menaruhnya di dalam tas. Setelah mendapatkan uangnya, Alex dan Rocky pun berencana kabur lewat pintu ruang bawah tanah itu. Namun Norman muncul kembali dan pada saat Norman akan membawa mayat Manny, langkah kaki Alex menghasilkan suara hingga Norman berhenti lalu menodongkan pistolnya ke semua arah. Singkat cerita, Alex dan Rocky telah turun ke ruang bawah tanah tersebut. Sementara itu, Norman menemukan sepatu Rocky dan Manny yang membuat ia sadar bahwa perampoknya tidaklah sendiri. Norman juga bergegas kembali memeriksa berangkasnya. Dan ya, telah kosong. Rocky dan Alex tengah kesulitan mencari di mana pintu keluarnya, hingga ada sesuatu yang muncul yang membuat Rocky berteriak dan Norman pun mendengar itu. Ternyata di dalam ruang bawah tanah itu ada seorang wanita yang sedang diikat dan mulutnya ditutup. Wanita itu pun meminta tolong kepada Alex dan Rocky, namun Alex tidak mau ikut campur dan mengajak Rocky untuk segera pergi. Wanita itu menunjukkan sesuatu kepada mereka, yaitu potongan koran yang bertuliskan Cindy Roberts dinyatakan tidak bersalah dalam kasus kecelakaan mobil. Ternyata wanita yang disekap ini bernama Cindy yang telah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan anak Norman meninggal beberapa waktu yang lalu. Rocky ingin menyelamatkan wanita itu, sementara Alex telah mengetahui di mana letak pintu keluarnya dan terus mengajak Rocky untuk segera keluar. Wanita itu menunjuk ke sebuah berangkas yang tak jauh dari sana, tapi mereka mendengar langkah kaki Norman yang mulai mendekat. Kode sandi berangkas tersebut sama dengan kode berangkas yang berisi uang yang telah mereka ambil. Setelah dibuka, isi dari berangkas tersebut adalah sekumpulan kunci. Lalu dengan kunci-kunci itu mereka berhasil membuka ikatannya si Cindy tersebut. Saat mereka akan membuka pintu keluarnya, terdapat sebuah gembok yang sangat besar. Untunglah salah satu kunci dari berangkas itu bisa membuka pintunya. Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya mereka. Ternyata Norman sudah berada di balik pintu tersebut. Dengan menggunakan pistol milik Manny tadi, langsung menembak terus-menerus. Untunglah Alex yang tepat di hadapan Norman itu hanya terkena telinganya saja. Tapi Cindy tertembak di bagian mukanya yang menyebabkan Cindy meninggal dunia. Norman kemudian masuk dari pintu tersebut. Saat berjalan, ia menabrak tubuh Cindy. Ia pun memeriksa mayat itu. Ketika Norman tahu itu adalah Cindy, ia begitu terpukul dan sangat sedih. Norman terlihat sangat marah, lalu mengunci lagi pintu keluar tersebut. Saat Alex dan Rocky akan berusaha kabur, Norman mematikan kontak listriknya. Hingga ruangan itu menjadi sangat gelap
sambil Norman terus menembaki pistol ke segala arah. Karena tidak bisa melihat apapun, Alex dan Rocky pun berpisah dan hanya meraba-raba jalan saja. Namun di sini Alex tertangkap oleh si Norman, dan saat si Norman akan menembak Alex, ternyata peluru pistolnya telah habis. Norman menggunakan cara lain, yaitu dengan mencekeknya. Untung saja Alex berhasil merobohkan rak barang ke arah Norman, yang membuat Alex bisa terlepas. Alex kemudian memanggil Rocky, dan setelah bertemu, akhirnya mereka melihat jalan menuju tempat mereka masuk tadi. Alex mencoba menahan pintu itu dengan linggis, agar Norman tidak bisa membuka pintunya lagi. Dan ternyata anjingnya si Norman sudah berada di dalam rumah. Jadi saat keluar tadi, ternyata Norman melepas anjingnya yang sudah siuman ke dalam rumah. Alex mencoba menenangkan anjing tersebut, dan karena tidak kenal maka tidak sayang, Alex dan Rocky pun lari dan bersembunyi di kamar atas. Sementara Norman sedang mengambil pistolnya yang berada di bawah kasur. Alex mencoba menekan tombol alarm keamanan yang jika aktif akan langsung otomatis memanggil polisi. Namun Rocky melarangnya, karena dengan cara itu mereka juga akan tertangkap sebagai perampok. Tiba-tiba pintu kamar tempat Alex dan Rocky sedang didobrak oleh si Norman. Alex menahan pintu kamar itu sementara Rocky mencoba kabur lewat ventilasi udara. What are you doing? Go! Tak berapa lama, Alex pun tidak bisa menahan dobrakan si Norman. Anjing si Norman masuk dan mencoba menggigit Alex. Alex yang tersudut pun harus terlempar dari jendela dan tersangkut di kaca jendela bawah yang akan segera pecah. Sementara Alex sendiri pun pingsan. Kembali ke Rocky yang sedang menyusuri ventilasi angin dengan cara merangkak. Namun lorong ventilasi udara itu pun berbelok ke arah bawah. Saat Rocky akan menuruni lorong turunan itu secara perlahan, datanglah anjingnya si Norman yang akan menggigit si Rocky dari belakang. Si Rocky pun harus meluncur dan terjatuh. Alex pun telah sadar. Karena berada di sana dan ada suara gesekan kaca tempat Alex berada, Norman pun langsung menembak, yang ternyata terkena kacanya yang membuat Alex pun jatuh terjerambab. Alex pun segera bangun dan mencoba mencari alarm keamanannya. Namun si Norman datang hingga Alex pun harus bersembunyi di sebuah kamar. Alex melihat sebuah palu, lalu mengambilnya dan sedang bersiap-siap di dekat pintu. Saat Norman masuk dengan pistolnya, Alex pun langsung memukul tangan Norman dengan palu tersebut hingga pistolnya pun terjatuh. Namun si Norman berhasil menangkapnya, dan tentu saja Alex kalah dalam perkelahian dengan orang yang sudah terlatih ini. Norman pun terus mencoba memukul Alex dengan sebuah sekop hingga membuat mesin cuci menyala. Nah, saat ada suara berisik dari mesin cuci itu, Alex segera akan mengambil pistol yang Norman jatuhkan. Sebelum Alex sempat mendapat pistolnya, Norman sudah berhasil mematikan mesin cucinya itu. Norman berhasil menangkap Alex kembali. Ia mencekek, membanting dan memukul Alex hingga babak belur. Saat Alex terkapar, Norman mengambil gunting pemotong rumput, lalu sementara itu, Rocky telah mengalami luka-luka setelah terjatuh ke ventilasi angin itu. Ia pun berhasil mencapai ujung ventilasinya yang langsung menuju keluar rumah. Saat Rocky berhasil melepas penutup ventilasinya, Norman berhasil menarik jatuh Rocky dari lubang ventilasi yang berada di bawah tubuh Rocky. Setelah terjatuh, Rocky pun dipukul hingga babak belur dan dicekik hingga pingsan. Singkat cerita, setelah Rocky terbangun, ia telah diikat di ruang bawah tanah dalam keadaan persis seperti si Cindy waktu itu. Rocky pun memohon-mohon untuk dirinya dilepaskan. Lalu si Norman dengan lelah dan sedih ditambah ada mayat Cindy di depannya mengatakan kepada Rocky bahwa orang tidak akan mengerti perasaannya sebagai ayah yang telah kehilangan putrinya. Norman juga mengatakan harusnya wanita yang bernama Cindy itu masuk penjara. Ternyata Cindy disekap untuk memberikan ganti anaknya yang meninggal, atau dengan kata lain Cindy sekarang sedang mengandung anaknya Norman. Dan karena kedatangan Rocky dan kawan-kawan, Cindy dan anaknya pun menjadi meninggal. Norman meminta tanggung jawab Rocky yang tentu saja membuat Rocky sangat ketakutan. Nah, kembali ke Alex. Ternyata Alex telah menggunakan tubuh Manny yang di kamar itu sebagai umpan tusukan dari gunting tanaman Norman. Dan Norman berpikir ia telah menghabisi Alex. Alex yang sudah babak belur itu mengambil sebuah palu untuk mencari Norman. Dan saat si anjing Norman akan mengejarnya, Alex berhasil mengurung anjing tersebut di dalam kamar.
Sementara itu, Norman sedang menguburkan mayat Cindy di bawah lantai rumahnya. Lalu Norman membuka kulkasnya dan mengambil sebuah tabung. Ternyata di dalam tabung itu adalah cairan milik si Norman. Norman ternyata bukan seorang pemerkosa, melainkan ia punya cara sendiri. Norman merobek celana Rocky di bagian itu, lalu akan memasukkan cairannya itu menggunakan sebuah alat. Rocky pun menangis dan terus berteriak. Seperti janjinya juga kepada Cindy sebelumnya, Norman mengatakan jika telah 9 bulan dan melahirkan, ia juga akan melepas si Rocky. Sesaat sebelum cairan itu dimasukkan, datanglah si Alex yang langsung menghantam kepala Norman dengan palu, lalu melepas ikatan Rocky dan mengikat tangan Norman. Rocky yang sangat marah langsung bangun lalu memukul-mukul si Norman dan menyodok alat yang berisi cairan itu ke dalam mulutnya si Norman. Setelah babak belur, Norman mengatakan, "Pergilah dari rumahnya dan bawalah semua uang-uangnya itu." Lalu Rocky dan Alex sudah keluar dari ruang bawah tanah itu dan mencoba membuka pintu depan. Saat pintu depan sudah terbuka dan Alex akan keluar, tiba-tiba Norman datang lalu menembak Alex. Ternyata Norman berhasil melepaskan diri dan Alex pun selesai di sana. Rocky kemudian berlari keluar rumah yang terlihat sudah terang itu. Di luar sana Rocky mengatakan bahwa Norman tidak bisa apa-apa. Namun si anjing keluar dan langsung mengejar si Rocky. Rocky pun terus berlari menuju mobilnya. Sesaat sebelum ia masuk, anjing Norman berhasil menarik jatuh tas berisi uang itu. Sekarang Rocky terjebak di dalam mobil yang tanpa kunci kotak itu, sementara anjingnya si Norman sedang menunggu di luar. Rocky melihat sebuah tali karet dan berencana menjebak anjingnya si Norman. Rocky kemudian membuka bagasi mobilnya dan saat anjing si Norman masuk, Rocky berhasil mengurung anjing tersebut di dalam bagasi. Namun si anjing itu begitu kuat hingga berhasil menerobos kursi belakang. Untung saja tali karet itu telah terikat di lehernya. Rocky kemudian keluar dari mobilnya, lalu mengambil tas yang berisi uang itu. Namun si Norman datang dan menangkap Rocky kembali. Rocky pun tiba di rumah Norman lagi. Rocky tidak tinggal diam. Ia melihat remote keamanan ada di tangan almarhum Alex. Rocky pun langsung menekan remote tersebut hingga alarm keamanan pun berbunyi. Norman panik karena tidak bisa mendengar apapun. Saat itulah Rocky mengambil linggisnya lalu memukul Norman terus-menerus hingga terjatuh ke ruang bawah tanahnya. Melihat Norman sepertinya sudah tewas, Rocky pun berlari kabur dengan uang di dalam tas tersebut. Sementara polisi sudah tiba di depan rumah Norman. Esoknya, Rocky dan adiknya sudah berada di stasiun untuk pindah ke Los Angeles. Di stasiun itu ada berita yang menyiarkan tentang rumah Norman. Banyak hal yang sangat membuat Rocky terkejut. Ternyata Norman masih hidup dan dokter mengatakan ia akan segera pulang karena mengalami luka yang biasa saja. Norman mengatakan kepada polisi bahwa perampoknya hanya 2 orang saja dan tidak ada yang hilang di rumahnya. Padahal Norman tahu Rocky membawa uang-uangnya. Nah, itu adalah pertanda bagi Rocky dari si Norman. Dengan begitu mereka akan sama-sama impas, di mana tidak ada yang tahu bahwa Rocky merampok dan tidak ada yang tahu Norman menyekap Cindy Roberts. Nah teman-teman, plot film berakhir sudah film Don't Breathe tahun 2016, dimana walaupun ada kesalahan yang dilakukan Norman, tetap saya kasihan melihat karakter yang satu ini. Ya, dua-duanya salah, tapi dua-duanya sudah impas. Nah teman-teman plot film, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam sampai jumpa dari Flow Film.